Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama saya akan buat tutorial tentang digital imaging seperti gambar yang ini. Ya, dan seperti ini di slide ini. Nah, gimana caranya? Ini akan membongkar tentang bagaimana membuat shadow memakai kamera raw, membuat brush dan lain sebagainya. Langsung saja check this out. Oke, saya akan buat desain tentang digital imaging. Ini adalah bahan-bahannya. Nanti hasilnya seperti yang saya sampaikan di opening. Ini ada foto apa aja? Background landscape, sepatu, burung, anak kecil. Nanti kalau nggak pakai fotonya anak kecil ya pakai foto saya. Ada jendela, pintu dan lain sebagainya. Nanti juga pakai brush yang berupa rumput. Jadi ini diekstrak dulu brushnya. Nah, nanti brushnya ini dimasukkan di Photoshop karena dia akan menjadi sebagai brush tool di Photoshop. Sekarang kita ke Photoshopnya, kita klik file new. Saya pakai sentimeter aja. Saya desainnya pakai ukuran 3:4 lah, untuk Instagram 20 kali 25 lah, kira-kira segitu. Kalau kalian pakai ukuran kalian sendiri ya gak apa-apa. Nah, kalau sudah di create, saya pakai Photoshop CC 2022 karena kemarin saya pakai CC 2024 itu berat, jadi saya turunkan. Saya pakai Photoshop 2022. Oke. Nah, untuk yang pertama kita ekstrak brushnya dulu. Pilih ke Windows, cari brushes. Nah, kita kan belum punya brush yang berbentuk rumput. Jadi otomatis kita akan masukkan brushnya di sini. Caranya pilih ke folder. Caranya adalah ini, tambahkan. Nah, ini ada setting brush. Windows, brushes, kita lewat brushnya. Nah, ngelawatnya itu di sebentar. Nah, di sini cari get more brush kalau nggak salah sih. Oh bukan, ini kalau get more itu dia cari di Google. Nah, kita mau ngelawat brushnya itu di ini new brush group. Ini new brush group, bukan import. Import brush. Lalu kita cari gimana tadi file kita yang brushnya. Kita di sini brush. Nah, ini lalu di load. Apa saya bilang di load? Ini dihapus saja. Nah, ini brushnya, dia berbentuk apa? Berbentuk rumput. Nanti kita pakai buat apa? Untuk yang pertama kita masukkan. Untuk pertama kita masukkan backgroundnya dulu ya. Karena ini kan
ukurannya 3/4. Saya ganti ukuran senti dulu. Nah, senti, karena ini gambar saya itu landscape, lihat. Nah, ini jadi saya mau ubah ukuran saya itu jadi landscape lah. Landscape, tinggal ke image, cari make rotation. Nah, udah, kita pakai ukuran landscape aja. Pertama kita masukkan backgroundnya dulu. Brushnya disimpan dulu. Nah, dibesarkan sesuai dengan kanvas kita. Oke. Nanti bahannya saya upload di link di deskripsi buat kalian belajar juga. Nah, sekarang saya mau buat seperti apa namanya? Ini ngeblur, apa ya? Efek blurnya di sini, di sini. Nah, ini kita jadikan dua dulu, bisa CTRL-J atau pakai duplikat. Nah, duplikat layar. Nah, dia akan otomatis jadi 2. Nah, ini saya mau blurkan sebagian. Caranya gimana? Nah, kita kan sudah jadikan 2. Yang diblurkan itu yang atas, yang bawah enggak. Nanti caranya cari filter, cari blur galeri, cari field blur. Nah, ini taruh atas sini, terus yang satunya lagi sini. Nah, kita sudah punya 2 titik. Yang satu blur ini, yang sini tidak saya blurkan, berarti field blurnya itu dihabiskan. Nah, lihat hasilnya kan gini. Ini yang saya mau, ya kayak gini. Nah, juga bisa ngatur di sini sih. Weh, banyak kan, kosong aja. Nah, kosong. Nah, ada atas sini. Oke. Loh. Oke, udah. Nah, lalu kalau sudah oke. Proses selesai. Nah, sudah. Lalu apa yang kita masukkan? Yang kita masukkan habis ini adalah kita nyeting dulu pencahayaannya. Pencahayaannya settingnya di tapi ini sudah bagus sih. Yang kita masukkan habis ini adalah sepatu. Nah, tapi saya coba saya kasih hue saturation untuk pewarnaan. Warnanya dari sini, cari ini, klik ini, cari hue saturation. Nah, ini masukkan pakai ini. Nah, ini tuh untuk intinya dia bisa masukkan milih yang mau dibuat layar. Jadi layar yang masuk di panah ini ya dia yang bisa dirubah. Saya mau pengen agak gimana ya, kayak apa namanya, agak biru semu. Nah, nah kayak gini. Saya pengen kayak gini. Jadi perbedaannya kan gini dari terus gini. Tapi nggak semua ini, nanti kita edit. Caranya kita hapus beberapa yang cuma di warna yang seperti ini. Ya, caranya pakai brush biasa. Nah, jadi yang agak semu ini yang itu aja, yang kita tambah dulu. Yang ini aja, yang ini enggak. Caranya gimana? Pilih yang ini, maskingnya ini, cari ke brush, lalu ini balik hitamnya di sini.
brushnya pakai yang biasa, yang ini. Nah, terus opacity-nya flow-nya diturunkan. Flow-nya 50, pakai 50-an lah. Nah, terus dibesarkan. Nah, lihat. Nah, ini untuk pencahayaan, bahasanya lihat perbedaannya kalau pakai ini sama enggak. Nah, ini kan jadi bagus ya pencahayaannya. Nah, oke. Kita sudah punya background, lalu kita masukkan sepatu. Kita pakai sepatu ini. Masukkan sepatu, oke. Nah, kita ambil sepatunya aja. Coba saya pakai seleksi otomatis, selection subject. Nanti kalau hasilnya rapi, saya lanjut. Kalau hasilnya nggak rapi ya kita seleksi manual pakai pen tool. Kita tunggu prosesnya. Tapi kalau seleksi otomatis itu kadang ya memang harus dipoles. Kalau seleksi manual enak, kita bisa nge-setting sendiri seberapa seleksinya kita. Nah, kayaknya bagus. Coba kita Ctrl C untuk ngapus seleksi, kita Ctrl C. Nah, kita sudah punya. Biar kelihatan layarnya saya taruh di samping sini aja. Nah, oke, saya sudah punya sepatu. Oke, bagus ya seleksiannya. Kita kecilkan, kita taruh sini. Saya mau balik sepatunya ini ke transform, cari ke flip horizon. Oke. Nah, oke. Mungkin karena nanti ini konsep saya itu saya buat sebagai rumah. Namanya rumah sepatu lah bahasanya. Nah, segini saya zoom biar kelihatan. Ini untuk pencahayaannya saya nggak setting dulu. Nah, ini baru kita saat ini kita pakai brushnya. Brushnya cari di brush sini. Sebenarnya tadi nanya gini, kita punya selection model yang satunya lagi, kita balik. Nah, ini tuh main di sini. Ini namanya add layer mask. Nah, kalau dia add layer mask, dia otomatis sesuai dengan selection kita. Nah, seperti ini. Saya mau balik layarnya tadi ya. Ya, ini dibalik. Edit tadi, coba bisa. Nah, dibalik. Nah, kita setting lagi. Bisa pakai Ctrl C, bisa pakai layer mask. Ini kebesaran. Oke, mungkin segini. Oke, nah, baru di sini kita pakai brush. Brush yang apa tadi, rumput tadi, brush, pilih brush, cari tool brush tadi. Nah, ini cari brush yang tadi ya, yang rumput ini, pakai yang sebentar ini. Oh, enggak. Nah, pakai yang ini, lalu ke brush setting, sketching smooth, ini shape dynamic itu, ini bisa kita setting ya. Nah, dilihat ini, kalau dia nggak disetting dia kan sama. Kalau di angel jitternya itu, nah dia kan acak gini seperti rumput. Nah, lalu ini kita pilih yang ini, masking ini. Nah, ini tetap yang hitam. Bahasanya apa? Kita menghapus sepatu ini itu sesuai dengan, kita kecilkan sesuai dengan rumput yang di sini. Nah, kan bahasanya itu apa sih? Untuk biar kelihatan sepatunya itu dia masuk di rumput.
kita klik klik klik. Nah, kalian bisa langsung coba. Kalian nanti juga bisa download brushnya di deskripsi saya. Nanti saya masukkan di apa namanya, di Google Drive. Kita besarkan biar ada ukuran yang beda untuk rumputnya, tapi ini kebesaran. Nah, kita gini aja sampai kelihatan sepatunya itu seperti memang dia di atas rumput gitu loh. Karena ini kan enggak, karena dia kan kayak ke atas kan, nggak usah. Terus sampai kelihatan di rumput-rumput ya. Kalian bisa coba, nggak harus pakai sepatu sih, pakai apa, cangkir apa. Nah, kalau sudah di zoom coba. Nah, kelihatan real kan. Nah, kalian bisa coba sendiri. Nah, kalau sudah gini baru kita edit pencahayaan. Oke, lalu kita edit pencahayaan. Sini saya pakai curve. Curve itu di sini cari curves. Nah, keluarnya di sini. Sini lalu ini saya turunkan. Oh, bentar. Ini kalau pengen masuk di sepatunya aja, apa tadi tekan ini. Max. Nah, dia kan yang diturunkan pencahayaannya, dia kan yang sepatu aja. Nah, misal saya gelapkan segini, dikira-kira aja. Nah, yang kita cerahkan itu yang pojok-pojok sini, atau yang sekiranya cerah-cerah sampingnya. Pakai apa? Pakai brush. Pakai brushnya kita ganti yang biasa, lalu opacity-nya saya pakai 50 lah. Flow-nya tetap ini dibesarkan, lihat. Dan ini tetap di sini, di yang maskingnya ini. Kalau di sini ini untuk ngedit ini, kalau ini untuk lihat. Nah, lihat kan. Nah, ini perbedaannya. Nah, untuk membuat pencahayaan yang seperti ini 80 ini kebesaran, saya pakai coba 30. Nah, kalian bisa kira-kira sendiri, karena ini warnanya hitam, dia agak. Nah, kalau ini kan kelihatan. Nah, ini kenapa kok dibuat gini, biar agar sampingnya ini dia kayak real, kayak ini loh kan. Dia kan pojok sih, pojok berarti itu dia terkena cahaya. Nah, kalau sudah gini, kalau kurang gelap ya tinggal di sini. Ini coba ditambahi gelapnya. Nah, segini sih. Nah, ini sudah lumayan, udah kayak real. Nah, ini mungkin menurut saya ini pencahayaannya sudah. Kalau kalian praktek nanti coba aja sendiri. Nah, kalau sudah gini, lalu saya mau masukkan jembatan ini, jembatan bahasanya aja jembatan sembarang lah. Nah, ini jembatan. Nah, kita ambil jembatannya aja. Saya nggak pakai pen, saya pakai polygonal lasso tool. Kita zoom dikit, kita ambil jembatannya aja. Kalau untuk hapus titik ke belakang satu kayak gini, nah dia mundur satu itu pakai delete.
delete di keyboard. Nah, kalau ini kenapa kok nggak di sini, Mas? Nah, ini nanti kita hapus lagi seperti yang di rumput yang di sepatu, biar kelihatan real. Dia itu di rumput kan. Nah, kayak ini juga kan di segini lah. Nah, kalau sudah di apa? Clipping ini, di masking ini. Nah, oke, tinggal kita setting untuk besarnya. Oke, saya mau balik apa tadi, di edit, cari transform, cari horizon. Oke, kita besarkan. Saya pengen apa ya, sebentar, tak setting dulu sepatunya. Kita coba arahkan ke sini dulu. Nggak usah di sini aja. Oke, jembatannya kayak gini, kurang ke sini. Oke, kurang besar nggak jembatannya ya? Kita besarkan lagi dikit. Biar saya pengen pengen di sini sih pintunya, tapi coba ditaruh atas kayak gini. Bisa sih, cuma kurang besar ya. Besarkan aja biar nanti ngeditnya enggak. Oke, saya pengen jembatannya saya model gini aja, saya balik lagi ya. Nah, terus saya potong di sini karena nanti segini, berarti ini nanti diganti rumput karena saya pengen motong bacanya ini segini. Nah, ini kalau jembatannya di edge max. Nah, ini kan ini cari brush ini, taruh di sini, berarti ini kan dihapus, berarti ya di gini kan aja nggak apa-apa. Nah, gini lalu kontrol D buat ngilangin. Nah, lalu yang kedua kita pakai yang sama yang kayak yang ini, yang apa namanya? Yang sepatu. Kita pakai brush yang apa tadi? Ini yang rumput. Kita ke brush. Nah, ini kan sudah. Nah, kita kita pilih dulu layarnya, layar ini. Nah, sama kayak sepatu tadi, ini gunanya apa? Untuk biar jembatannya itu dia nggak ngawang.
Tapi ya yang dikasih yang di sebelah sini aja, yang sebelah sini nggak usah. Dan sama yang di sini. Saya zoom biar kelihatan. Sebentar, ini kan nggak kelihatan ya. Karena apa? Karena sepatunya masih ini. Nah, kalau sepatunya di ini kan, misal ini harapannya suketnya tinggi-tinggi lah. Nah. Kenapa ini saya tambahi biar kelihatan real. Nah, lalu kembali ke jembatan. Ke sepatu lagi, coba pakai brush biasa aja. Jadi bahasanya yang di sini tuh dihapus. Oke, kembali ke brush yang tadi. Ke jembatan. Nah, gampangnya mungkin ini rumputnya sudah tebal. Nah, habis ini kita zoom out dulu. Nah, udah kelihatan agak nyata ya. Mungkin ini rumputnya udah tebal segini. Lalu kita pakai untuk sekarang pencahayaan di jembatannya. Oke, sekarang kita pakai pencahayaannya yang jembatan ini pakai level. Sini cari level, lalu maskingkan di jembatan ini, berarti dia masuk ke jembatan, lalu ini diturunkan. Nah, sampai jadi gelap, kontras lah sama sepatunya yang gelap. Nah, lalu sama kayak yang tadi kita mainkan cahayanya untuk di sini, karena cahayanya matahari di sini berarti sininya agak cerah. Klik kanan pakai yang biasa ini, besarkan, kurang. Nah, udah opacity-nya turunkan, saya pakai 30-an, blue tetap. Nah, kayak gini. Nah, kurang besar. Nah, biar apa? Biar agar terlihat real. Kalau ini cuaca mataharinya di sini. Kurang, coba terangkan lagi. Oke. Nah, udah lumayan, kita coba zoom out. Nah, udah kayak gini. Terus saya mau tambahkan di bawah jembatan itu ada sheets kayak hitam-hitam sini biar real juga. Nah, ini pakai ini biasa dikecilkan, opacity 30 di ini warna putih diganti hitam. Nah, mungkin seginilah.
Nah, udah. Biar kelihatan ini kan nggak kena cahaya. Nah, kalau sudah, lalu kita lanjut ke step. Oke, lanjut step berikutnya adalah kita kasih pintu. Pintunya saya pakai yang ini, kuning ini. Kita masukkan. Oke. Nah, kita taruh di atas sendiri. Oke. Kita ambil yang pintunya aja, saya pakai pen tool. Saya pakai pen tool sini sampai sini. Nah, kalau pakai pen enaknya gini, kita tentukan seleksian sesuai dengan garis kita. Nah, klik kalau sudah nyambung ini, lalu klik kanan, cari make selection slider 2, lalu kita masking lagi. Nah, dia pintunya. Kita kecilkan dulu. Kita paskan di sini. Kita paskan sesuai dengan jembatannya. Penyet dikit nggak apa ya. Nah, seginilah. Oke, lalu ini kita kasih shadow. Kita kasih shadow pintunya di belakangnya, saya mau pakai efek biar kalian tahu shadow di efek itu di efek layar. Nah, ini shadow. Nah, ini saya taruh di sini. Nah, gini. Nah, ini ada shadow sini nih. Nah, ini itu namanya shadow. Kita kecilkan biar nggak terlalu distant nih, nggak kecilkan. Kita set sendiri karena dia sepatunya hitam, dia nggak kelihatan, nggak apa. Kalau sepatu kalian itu mungkin putih, itu kelihatan. Sepatunya ini taruh di bawah jembatan aja. Nah, sebenarnya saya pengen ganti warna pintunya. Caranya gimana? Cari ke hue saturation. Sini lalu cari hue saturation. Nah, lalu masukkan di bawahnya. Nah, ini hue ini adalah untuk ganti warna pintu. Karena sepatunya merah, saya mau pengen mungkin warna yang agak mirip lah, apa, pink. Gini aja wis. Nah, ini bagus ini. Nah, ini, oke. Nah, lalu saya pengen ada di sini, ada di pintu ini kayak brush hitam biar kayak asli ori. Berarti ini tambahkan layer baru. Kita sapukan di sini. Oh, taruh di atas jembatan. Nah,
biar seperti bentar, kebesaran. Nah, gini terus ini enggak proses ini. Bentar. Nggak usah dimasukkan, gitu pastinya diturunkan aja biar nggak terlalu gelap-gelap. Nah, segini aja biar. Nah, terus ini pintunya kecerahan kalau menurut saya. Ini tambahkan level apa tadi di sini, cari level, turunkan. Nah, segini aja. Nah, oke. Sudah. Nah, saya sudah punya nih, tinggal buat shadow sepatu, sama mungkin ditambahkan orang, foto anak kecil atau saya tadi ya, nggak apa. Oke, kita tambahkan apa ini, efek bukan, burn tool di sepatunya. Pilih ke sepatu sini, new layer. Oke, setelah itu kita masukkan di sini, berarti tekan Alt, masukkan di sini, lalu pilih Shift F5. Nah, cari 50% gray, lalu oke. Nah, otomatis kan jadi gini, lalu ini warnanya ganti jadi overlay. Kalau segitu pakai tool ini, tool. Nah, gunanya untuk, ini contohnya video ya, kita agak menggelapkan objeknya kayak ini. Nah, kan kelihatan kan, ini kelihatan kan. Nah, ini untuk ini biar kayak menambahkan efek gelap di sepatunya biar kayak asli. Nah, sudah segitu aja. Jadi kalian bisa coba sendiri ya. Ini untuk ini. Lalu lanjut kita membuat shadownya sepatu ini biar dia seperti beneran. Cari ke new layer, taruh di bawahnya sepatu, cari brush. Nah, klik kanan brushnya ini, dan ini dilonjongkan gini, biar bentuknya gini. Besarkan. Kalau kurang ya ditarik ke kiri lagi sampai. Nah, lihat. Sudah warna hitam ya. Ini berapa, 18 tambah 30 lah. Lihat. Nah, ini. Nah, gini. Ini apa? Kenapa kok saya gelapkan kayak gini? Karena apa? Ini kan kena cahayanya dari sini, berarti otomatis dia tuh sampai sini. Nah, gini. Kita zoom out, lihat. Dan agak steril kan? Karena apa? Karena ini sudah dikasih brush hitam biar dia real, kayak ada shadownya atau bayangannya. Kalau kurang ya ditambahi lagi. Kayak ini misal kurang gelap. Nah, kayak gini. Ini sudah bagus. Saya ambil real.
editannya. Lalu lanjutannya kita tambahkan oke ya, kita tambahkan efek, bukan efek sih, kayak pencahayaannya mataharinya. Sini pakai brush tool, kita ke atas sendiri buat layar baru, kita pakai warnanya matahari ini. Nah ini agak sini. Oke, ini kita kembalikan. Ini di coba 100%. Nah 100% kan ini flunya ditambah, kurang besar Pak. Nah kayak gini. Salah. Coba ini kurang besar. Ini terus. Nah warnanya ini kan ininya ya kan ini normal, ganti ke screen. Nah screen ini kayaknya ke kebesaran skin atau diarahkan agak ke sini. Nah lalu dicentang di oke. Coba di zoom out. Nah lumayan lah. Terus sebenarnya ini juga kurang, bisa aja ditambah, mungkin pengen di sini, tapi ini dikecilkan aja. Kecilkan. Oh ini masih besar ini. Oh pastinya 100 ya. Turunkan. Nah cakep nih, cakep. Nah kalau sudah gini, nah sebenarnya ada yang sini pakai jendela tapi saya nggak pakai, ini aja. Nah ini sudah jadi. Oke, saya akan coba tambah foto saya. Nah ini coba aja, nanti kalau nggak cocok sama gambarnya gini, kayak cocok sih. Ini saya coba pakai langsung filter select subject, saya nggak ngecrop secara manual. Nanti kalau hasilnya jelek ya baru saya pakai manual kayak yang sepatu tadi. Kita tunggu prosesnya. Nah emang ini harus kalian pahami step by stepnya agar kalian bisa buat sama seperti kayak ini. Nah ya kan sendalnya, kan ini juga wajahnya kan. Nah berarti kita seleksi manual aja. Seleksi manual pakai pen tool. Nah pakai pen tool ya, nanti kita langsung semua sampai titik di awal. Ini saya skip aja. Nah ini saya lanjut. Oke. Nah ini kan gini kita ulang. Ini sudah saya crop. Nah kita buat ini kan belum, pencahayaannya kan belum. Nah ini pakai apa? Pakai levelnya ditaruh di, sebenarnya kan gini, level kayak yang tadi, ini diturunkan. Nah oke, lalu ini kan, lalu ditambahkan ini efek screen yang kayak yang ini. Nah tapi ini dimasukkan di sini. Nah kan gini, dimasukkan di sini. Nah biar dia kelihatan kayak ada warna-warnanya sesuai dengan ini. Terus habis itu kita buat shadownya ini di copy jadi 2, klik kanan cari duplikat.
duplikat layer. Nah, klik kanan, duplikat. Ini duplikat. Duplikat layar ini. Nah, ini kan jadi dua. Yang bawah ini dibuat vertikal, diubah vertikal. Ini transform flip horizon. Nah, horizon gini, lalu taruh di bawah sini. Nah, ini ALT steril kalian tahan dan sesuaikan dengan pencahayaan ini. Ini tadi sepatu ini, berarti di sini tadi agak miring ke sini ya. Kalau itu tata di sini, kalau sudah di centang. Yang ini pergi ke efek layer, cari color overlay, cari warna hitam, lalu oke. Lalu cari filter, cari blur, Gaussian blur, ini setting 8, lalu di oke. Lalu opacity di sini turunkan. Nah, sudah. Oke, nah sudah jadi. Lalu kita kasihkan teks meme lah, biar seperti meme pada umumnya. Ini. Nah, atau kita kasih dulu aja. Kasih kamera raw untuk pencahayaan untuk semuanya dulu. Oke, pergi ke lanjut. Nah, sebelum itu saya mau kasih ini pinggiran hitam biar kayak real gitu ya. Tambah layer baru. Set. Ini ganti hitam seperti semula. Kita ke brush. Bawah 25 kita sapukan di sini. Nggak kelihatan, kurang. Nah, kelihatan ya. Kurang. Nah, segini aja. Nah, kalau sudah, kita ubah dulu jadi sudah jadi gini. Nanti setelah itu kita tambahkan kita tambahkan teks meme lah, biar nggak polosan gini. Kita jadikan satu dulu. Caranya semua ini ya kan, ini kan di atas, klik Ctrl Alt Shift E. Nah, dia membuat layer baru yang sudah jadi JPEG ini. Nah, lihat di sini. Nah, ini sudah jadi. Lalu kita tambahkan kamera raw. Kamera raw-nya di filter kamera raw. Coba ada nggak? Filter kamera raw ini. Kamera raw filter. Nah, ini untuk menyeting tambahan di pencahayaan atau kontrasnya di sini. Nah, dia akan otomatis buka kamera raw. Nah, yang kita setting adalah kita keluar gini, kita setting ini bisa kalian atur sendiri ya. Nah, ini highlightnya diturunkan. Highlightnya diturun. Saya setting saya sendiri. Kalian nanti bisa coba sendiri di setting sendiri ya. Ini terus. Nah, terus pindah ke nah, setelah kalian setting light-nya ini atau pencahayaan, lalu kalian buka ke color grading. Bukan color grading, color mixer. Kalau mixer ini ada luminaire, sebenarnya bisa kalian setting sendiri. Nah, untuk
hijau warna atau lainnya kurang cerah atau gimana. Nah ini kan bagus jadinya kalau kalian bisa atur sendiri ya gini. Terus coba merahnya di saya setting. Nah kalau sudah gini lalu di saturasinya coba saya lalu hue saturation sudah bagus sih. Nah kalau sudah semua di setting kayak gini ya, nah, lalu kita tinggal oke. Nah lihat perbedaannya, ini sebelum di setting kamera raw, nah ini sudah di setting kamera raw. Nah terlihat lebih real. Nah baru kita tambahkan teks meme lah biar enggak terlihat biasa desainnya. Nah saya punya tulisannya menunggumu. Ini meme aja, nanti kalau kalian buat sendiri ya apa. Kalau mumpung ini bulan Ramadan gitu, fontnya juga pakai style-style Ramadan. Nah ini buat coret munya kan enggak, buat meme aja. Ini set coret cop paste layar style. Oke, taruh di atas sendiri. Coba ini enggak dikasih. Nah mungkin gini, menunggumu coret tambah lagi ya biar kayak film-film gitu loh ya. Tambah ini the series tapi pakai font yang biasa ini, pakai font biasa aja, ini font kayak Times New Roman Montserrat ini aja, Montserrat semi bold italic. Kasih warna hitam aja. Yes. Kurang kecil kan ya. Oke. This atau kasih warna putih, mungkin putih biar selaras. Putih. Atau hitam putih boleh. Coba kita kasih hitam putih ya. Tulisannya series itu mana ya? Apakah seperti itu? Ya betul, series, the series. Nah gini aja, ini sudah cukup. Nah sudah selesai. Oke, sudah selesai ya.
Nah, itu tadi tutorial tentang membuat digital imaging. Kalian mau request digital imaging apa, langsung saja komen di kolom komentar. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.